Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini saya ulang lagi karena tema ini akan dijadikan bahan diskusi ya. Begini temanya, Yesus datang tahun 4930 Masehi. Yesus datang tahun 4930 Masehi. Sekarang tahun 2020. Jadi masih berapa lama? Masih 2,9 hari. Berarti sudah dekat dong. Betul. Sudah dekat, tinggal 2,9 hari lagi kok. Makanya Yesus selalu ngomong, sudah dekat, sudah dekat. Itu loh maksudnya. 2,9 hari lagi. 2,9 hari Allah. Saudara-saudara, soal kiamat dan urutan akhir zaman kedatangan Yesus ya, kedatangan anak domba tepatnya. Ini kisahnya berawal dari tahun 2018. Ketika waktu itu orang-orang dari kelompok Muslim selalu tanya nih, Yesusmu itu tidak maha kuasa. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Markus 13 ayat 32. Yang tahu cuman Bapa. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Waktu itu sedang kenceng-kencengnya. Ya, kalau sudah orang Muslim tanyanya selalu itu. Di samping itu ada lagi pertanyaan. Tunjukkan bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Sembahlah aku. Mana ayat Alkitab? Yesus Tuhan, Yesus Allah, sembahlah aku. Selalu begitu. Dua pertanyaan ini ya, ini paling gencar ditanyakan oleh umat Muslim kepada Kristen. Lalu saya, pendeta HTD, bisa jawab, dibukakan oleh Yesus yang saya sembah. Yesus tidak tahu hari kiamat. Betul kan, Yesus masih jadi manusia. Waktu itu di dalam Markus 13 ayat 32 ditulis pakai huruf merah, Yesus masih jadi manusia. Tetapi Wahyu 20 ayat 11 duduk di tahta putih, lalu dari hadapannya lenyap langit dan bumi. Yesus yang menentukan kapan hari kiamat ketika Yesus sudah jadi Allah. Lalu pendeta HTD menjelaskan bahwa sekarang Yesus Allah yang benar. Ya kan, pertanyaannya berlanjut juga, mana bukti Yesus Tuhan, mana bukti Yesus Allah. Wahyu 1 ayat 8 ditulis pakai huruf merah, Yesus sebagai tubuh kebangkitan di surga sana, beda dengan tubuh kebangkitan di bumi ya. Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah, Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Wahyu 21 ayat 7 ditulis pakai huruf hitam. Itu artinya Yesus sebagai Allah. Ya, Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allah. Kisah 10 ayat 15 ditulis pakai huruf merah. Yesus bicara pada waktu tubuh kebangkitan di bumi ya. Dia naik ke surga lalu bicara dari surga kepada Petrus. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Ya, kemudian saya juga bisa menjelaskan, pendeta HTD bisa menjelaskan urutan-urutan akhir zaman. Orang lain bingung, super bingung. Ya, pendeta HTD dibuka. Ngerti urutan akhir zaman. Urutannya apa? Rapture, pengangkatan orang percaya, Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Kemudian Armageddon, ya, Wahyu 16 ayat 16. Kemudian kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Lalu Gog dan Magog, Wahyu 20 ayat 8. Lalu kiamat, Wahyu 20 ayat 11. Lalu bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Barulah penghakiman akhir, Wahyu 20 ayat 2. Ya, kalau Anda lihat dari sini nggak urut kan? Nggak urut per pasal kan, itu hebatnya. Ya, Yesus mengizinkan pendeta HTD dibuka. Lalu banyak orang kebakaran jenggot. Urutannya nggak kayak gitu katanya. Ya, biasalah ya. Lalu saya ini, Tuhan terima kasih engkau sudah bukakan ini. Gitu. Tidak ada yang pernah bisa jawab, Yesus tidak tahu hari kiamat. HTD langsung jawab, baca Wahyu 20 ayat 11. Yesus yang menentukan hari kiamat. Karena Yesus jadi Allah itu. Lalu muncul Bapak kiasan toh.
Setelah penjelasan itu semua, ya toh, udah clear, ya toh, orang udah nggak mau nanya lagi, udah dijawab sama HTD. Lalu saya, Tuhan Yesus, kalau engkau bukakan ini, orang lain mak jelek langsung nyungsep, nggak ada yang berani nanya lagi, nggak ada lagi yang berani nanya, mana bukti Yesus Allah, sembahlah aku, udah nggak ada lagi. Ya. Lalu saya gini, Tuhan, kalau gitu engkau bukakan kapan hari kiamat. Simple toh, ya. Tuhan, bukakan kapan hari kiamat. Lalu ini berjalan, ya toh. Matius 24 ayat 37 ini ada juga di dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 39. Ya, Yesus mengatakan begini, seperti zaman Nuh, demikian pula nanti kedatangan Anak Manusia. Kedatangan yang dimaksud adalah di awan, ya. Ya, karena kedatangan ada dua, ada di awan, ada menginjakkan kaki. Yang menginjakkan kaki disebut kerajaan 1000 tahun, yang di awan disebut perjamuan kawin anak domba. Ya, Yesus mengatakan nanti seperti zaman Nuh, orang nggak percaya, ada berita-berita nanti Yesus akan datang, nggak akan percaya, ya loh. Artinya apa? Tuhan kasih hikmat, Henry, itu artinya berulang. Kenapa Yesus selalu menceritakan ini? Nanti seperti zaman Nuh, orang nggak percaya, dikasih tahu juga udah masih pada itu, ya. Oke. Jadi dapat hikmat, Allah punya pola. Ini dia kenapa Yesus menyebut seperti zaman Nuh. Nanti di Lukas pasal 17 juga ada seperti zaman Lot, gitu, dan lain sebagainya, ya. Artinya apa? Sejarah berulang. Lalu dengan hikmat Allah, oh, Adam sampai perjanjian lama 6000 tahun. Perjanjian baru sampai kiamat harus mengikuti pola Allah berulang 6000 tahun. Sekarang waktu itu tahun 2018. Berarti nanti kiamat harus tahun 6000 Masehi. Pasti benar. Ya. Jadi kiamat tahun 6000 Masehi itu Tuhan buka itu. Ya, saudara-saudara yang modalnya cuma ngotot, ya udah diem aja dulu, ya. Anda kan tidak menyembah Yesus. Beda dengan saya. Kalau saya penyembah Yesus, jadi saya logis dan wajar kalau ngomong Yesus membuka pikiranku, karena saya penyembah Yesus. Beda dengan Anda, ya. Anda yang disembah Bapa, lalu bilang aku dapat hikmat dari Yesus, katanya. Ya. Kemudian yang kedua, Matius 24 ayat 33. Kapan? Sudah dekat. Nah, definisi sudah dekat ini ada orang yang super ngotot, pendeta Tritunggal penyembah iblis, super ngotot sama HTD. Pak HTD, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Lah kok Anda bilang tahun 4000 sekian lalu, buat apa kita siap-siap? Anda nggak paham apa definisi sudah dekat. Saya nanya, sudah dekat menurut Anda kapan? Ya pokoknya sudah dekat. Lah ini ada pendeta yang dibuka oleh Yesus. Kok Anda maki-maki? Anda ngerti nggak jadi definisi sudah dekat? Ternyata 2,9 tahun lagi. 2,9 hari lagi dari sekarang. Kan Yesus ngomong sebagai Allah udah dekat nanti. Udah dekat 2,9 hari lagi, nggak lama. Ya, dibuka seperti itu. Lalu rinciannya gimana? Ya, seperti zaman Nuh. Ya, masyarakat bobrok. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kemudian Musa di padang gurun 40 hari, mestinya masuk tanah perjanjian itu 40 hari, kok bisa jadi 40 tahun. Nah, hikmat inilah yang diberikan Yesus kepada saya, Yesus Allah. Lalu rinciannya Wahyu 8 ayat 1, ketika materai ke-7 dibuka, maka ada setengah jam di surga diem. Ini dia kata kuncinya. Setengah jam di surga diam. Sunyi senyap. Apa maksudnya? Maksudnya setiap materai setengah jam. Setiap sangkakala setengah jam. Jadi 7 materai plus 7 sangkakala, ya. Berarti ada 14, ya. Ada 14 item, ya. Masalahnya adalah setengah jam itu kalau menurut hitungan Allah adalah 20,8 tahun. Anda ngerti nggak? Setengah jam di surga, di bumi menjadi 20,8 tahun. Ngerti nggak ngitung gitu? Kalau nggak ngerti, ikut sekolah Alkitab, ya. Jadi karena masyarakatnya ini bobrok, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, dan
diberi hikmat. Seperti zaman Musa keliling-keliling di padang gurun, harusnya cuma 40 hari jadi 40 tahun, 10 ya. Makanya Yesus memberi hikmat 10 kalinya karena masyarakat itu bobrok. Makanya yang mestinya 20,8 tahun menjadi 208 tahun. Kali 14, kan 7 materai 7 sangkakala. Dapatlah angka 2912 tahun. Waktu itu tahun 2018. Maka Yesus datang di awan persis tahun 4930 Masehi. Ya. 7 materai dan 7 sangkakala adalah tanda awal sebelum Yesus datang di awan. Jadi clear? Yesus datang di awan 4930 Masehi. Waktu itu 2018, 2,9 hari lagi. Pantes Yesus ngomong sudah dekat. Anda saja yang tidak paham. Sudah dekat Pak, sudah dekat. Lalu sudah dekatnya kapan? Ya pokoknya sudah dekat deh, cuman pokoknya doang. Ya, saya diberi hikmat 2,9 hari lagi. Clear sampai sini. Lalu rincian keempat adalah kerajaan 1000 tahun. Otomatis 1000 dong ya. 4930 tambah 1000 kan 5930. Sedangkan kiamat harus tahun 6000, masih ada sisa 70 tahun. Dibagi 2. Armageddon sama Gog dan Magog 3,5 masa toh. 3,5 masa, 3,5 tahun jadi 35, persis klop. Ya. Saya ulang, Yesus datang di awan tahun 4930 Masehi. Lalu Armageddon selama 35 tahun, 4965 Masehi. Lalu Yesus datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4, mulai tahun 4965 Masehi plus 1000 tahun sampai 5965 Masehi. Lalu Gog dan Magog 35 tahun, persis tahun 6000 kiamat. Anda mau nanya apa sekarang? Kapan Yesus menginjakkan kaki di Bukit Zaitun nanti? Yesusnya sebagai anak domba, jangan lupa ya. Anak domba. Kapan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun? Tahun 4965. HTD bisa jawab, pasti. Kapan anak domba atau Yesus datang di awan? 4930. Kapan mulai perang Gog dan Magog? 4965 mulai. Berakhir tahun 6000. Kapan kiamat? 6000 Masehi. Very clear. Ini akan kita jadikan bahan untuk debat ya. Saudara-saudara silahkan, saudara boleh membantah. Tapi setiap bantahan harus pakai ayat Alkitab. Ya. Jangan cuman, sudah dekat Pak, lah sudah dekat tak tanya kapan. Kalau pendeta tadi kan bisa jawab 2,9 hari lagi menurut ukuran Allah. Ya. Oke. Jadi diulang Pak, diulang. Kapan Yesus datang di awan? 4930 Masehi, 2,9 hari lagi. Kapan terjadi perang Armageddon? Armageddon 4965 berakhir ya, udah berakhir selama 35 tahun. Kapan Yesus menginjakkan kaki di bumi? Yesus dalam hal ini anak domba. Zakaria 14 ayat 4 ya. Tahun 4965 memerintah selama 1000 tahun, berarti berakhir tahun 5965. Lalu Gog dan Magog 35 tahun, persis kiamat tahun 6000. Sejarah berulang, pola Allah berulang 6000 tahun. Lalu menciptakan bumi baru, barulah penghakiman. Nanti penciptaan baru. Semua manusia bumi lama sudah mati, tetapi di dalam Wahyu 22 ayat 3, di situ dijelaskan bahwa daun dari pohon kehidupan untuk mengobati bangsa-bangsa di bumi. Artinya ada penciptaan manusia baru. Surganya sudah diturunkan di bumi, ya toh? Buminya tidak lagi bulat, tapi datar. Wah. Ya, karena hikmat ini terus terus dibuka terus ya. Ya. Saudara jangan cuman maki-maki gitu. Ini ada pendeta yang dibuka diberi hikmat. Ayo dibantah. Silahkan bantah, tapi jangan cuman modal ngotot gitu. Pak kan cuman disebutkan sudah dekat. Lah ya saya nanya, sudah dekatnya kapan?
karena pendeta HTD diizinkan dibuka oleh Yesus, Anda saja kan tadinya nggak tahu bahwa Yesus itu ternyata yang menentukan hari kiamat. Setelah itu dibuka, ternyata nanti bisa tahu urutan akhir zaman. Ya, clear kitab Wahyu. Terus dibuka yang lainnya. Kok Anda maki-maki lu? Anda sendiri tidak dibuka. Ya, dengerin ini bener ini. Gitu mestinya. Ya, silakan yang mau ikut debat ya. Ini nanti ada tayangan debat untuk itu ya. Temanya adalah Yesus datang, atau ya saya masih memakai Yesus biar mudah dimengerti, padahal yang benar adalah anak domba. Anak domba datang tahun 4930 Masehi, datang yang dimaksud di awan. Beda dengan datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, memerintah selama 1000 tahun. Ayo Bapak Ibu Saudara ikut debat ya. Ya, supaya Anda tahu. Tetapi jangan cuman modal ngotot, jangan cuman modal ngeyel. Harus ada ayat Alkitabnya. Kalau tidak sanggup, mendingan dengerin aja. Ikut masuk, dengerin. Gitu. Yang mau ikut sekolah tinggal Alkitab, supaya Anda semua tahu seperti ini ya. Kalau saya mengatakan saya diberi hikmat oleh Yesus, pasti benar, sebab saya penyembah Yesus, Allah yang benar, menolak nyembah Bapa. Very clear toh? Very clear. Tidak ragu-ragu, tidak abu-abu. Ya. Makanya Yesus memberi hikmat kepada saya. Ya. Saya kan penyembah Yesus. Gitu. Beda dengan pendeta di luar sana, ngaku dikasih hikmat dari Yesus, tapi nyembah Yesus mah kagak. Yang disembah Bapa iblis. Penyembah iblis kok dikasih hikmat dari Yesus? Pasti bukan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian Tabibes. Haleluya, amin.